Mas Yeni Lubis dari kelas IF 105. Oke, perkenalkan nama saya Yeni Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Yeni Lubis dari kelas IF 105 dengan NIM belakang 096. Nah, di sini nih saya akan menjelaskan nih beberapa tentang manajemen proyek TIK. Yang pertama, eh, apa sih manajemen proyek TIK itu? Nah, manajemen proyek TIK itu lengkapnya kayak adalah kayak proses perencanaan, pengawasan dan pengendalian proyek yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tujuannya itu untuk memastikan proyek-proyek tersebut selesai tepat waktu, selesai anggaran, dan memenuhi tujuan teknis serta bisnis yang telah ditetapkan. Nah, TIK juga bisa melibatkan pengembangan perangkat lunak, kayak implementasi infrastruktur TI dan pengembangan solusi TIK yang kompleks. Nah, selanjutnya nih, yang nomor 2, karakteristiknya. Apa sih beberapa karakteristik eh, proyek VS operasional? Nah, jika proyek itu bersifatnya tuh sementara, unik. Terus tujuan spesifiknya itu proyek dirancang untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu dan sumber sumber dayanya itu terbatas. Nah, sedangkan untuk operasional itu berbeda dari proyek karena yang pertama itu pastinya berulang, aktivitas operasionalnya dilakukan secara terus-menerus dan rutin. Nah, bersifatnya itu permanen dan yang terakhir itu fokus pada efisien. Nah, juga tanpa batas waktu juga ya teman-teman. Nah, jadi rutin dan tanpa batas waktu dan berkelanjutan. Nah, next untuk jenis organisasinya itu ada organisasi fungsional, matriks, dan proyek berbasis. Nah, apa sih organisasi fungsional itu? Nah, organisasi fungsional itu proyek dikelola dalam divisi atau fungsi-fungsi yang sudah ada. Misalnya tuh kayak departemen TI atau HR yang menjalankan proyek sesuai fungsinya. Nah, untuk organisasi matriks, nah itu kayak kombinasi dari struktur fungsional dan proyek. Nah, proyek melibatkan tim yang berasal dari berbagai departemen yang berbeda, namun mereka itu tetap melaporkan ke manajer fungsional. Nah, untuk selanjutnya ada proses manajemen proyek. Nah, yang pertama pastinya ada inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan. Inisiasi itu eh, singkatnya tuh kayak menentukan proyek dan ruang lingkupnya. Nah, selanjutnya untuk perencanaan itu ya kayak menyusun proyek secara rinci termasuk jadwal, anggaran, sumber daya, dan risiko. Nah, untuk pelaksanaan sendiri kita itu kayak menjalankan rencana proyek, mengelola tim, dan mengkoordinasikan aktivitas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya pengawasan dan pengendalian memantau kinerja proyek, memastikan proyek berjalan sesuai rencana, serta melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Oke, selanjutnya untuk terakhir penutupan yaitu menyelesaikan semua aktivitas proyek yang mengarsipkan dokumentasi serta evaluasi. Nah, serta yang terakhir itu menyerahkan hasil proyek ke yang berkepentingan. Untuk sertifikasinya tersendiri ada PMP, Prince 2, CAPM, dan Scrum Master. Nah, eh, PMP tersendiri yaitu Project Management Professional, yaitu sertifikasi yang dikeluarkan oleh Project Management Institute PMI diakui secara internasional. Nah, selanjutnya untuk Prince 2, kepanjangannya tuh Project in Control Environment. Nah, itu kayak metodologi manajemen proyek yang berasal dari Inggris dan digunakan secara luas di Eropa dan Asia. Nah, selanjutnya adalah CAPM atau
Certified Associate in Project Management, sertifikasi dasar dari PMI yang cocok untuk manajer proyek pemula. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Oh iya, saya lupa, selanjutnya ada tools. Nah, untuk toolsnya tersendiri yang pastinya ada banyak ya teman-teman. Nih, coba saya nih biar jelas, ada Jira, Trello, Microsoft Project, dan Asana. Nah, itu mungkin tools yang bisa digunakan. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.